Baik, terima kasih. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan Ketua Tim Kreatif Kecamatan Jatiroto. Kepada Bapak Budi Utomo SPD dari SDN 3 Penggol, dipersilahkan. Terima kasih Bu Berkah Handayani atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugeng Priyono selaku Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Jatiroto, yang kami hormati Ibu Hendri selaku pengawas SD Kecamatan Jatiroto, dan yang saya banggakan tim kreatif beserta ibu-ibu, bapak ibu mentor dan guru di wilayah Kecamatan Jatiroto. Yang sebelum saya lanjutkan, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hingga pada pagi hari ini, saat ini kita masih banyak diberikan rahmat. Tentunya yang paling utama adalah sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara daring ini. Kemudian Bapak Ibu, perlu kami sampaikan dalam sambutan ini adalah beberapa hal mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pendampingan calon-calon P3K ataupun pendampingan dalam rangka persiapan rekrutmen P3K di Kecamatan Jatiroto. Bapak Ibu, yang pertama bahwa dari Kabupaten Wonogiri, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ada edaran tentang rekrutmen P3K, di mana guru itu ada kuota sejumlah 3.325. Kemudian sebagai tindak lanjut ataupun menyongsong program tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri melaksanakan program atau merencanakan program diadakan pendampingan P3K di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, yang mana setiap kecamatan akan dipandu ataupun diatur oleh tim kreatif masing-masing. Nah, kemudian di Kecamatan Jatiroto sendiri, tim kreatif melakukan gerak cepat karena memang waktunya tidak banyak ya. Tim kreatif Jatiroto berkoordinasi dengan Korcam, Pak Yono dan Pak Sulis, membentuk panitia yang terdiri dari mentor-mentor dan tim kreatif, yang mana tim kreatif sebenarnya kemarin telah mengatur jadwal ya sesuai surat edaran, sesuai dengan yang kemarin disampaikan di webinar, bahwa pembimbingan itu dimulai tanggal 6 Juli hingga 17 Juli. Nah, pada saat itu tim kreatif atau tadi malam ya, bahkan tim kreatif telah membuat jadwal tentang pendampingan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Jatiroto dengan melibatkan mentor-mentor yang telah direkrut, di mana mentor-mentor tersebut terdiri dari CPNS dan PNS yang tergolong baru di Kecamatan Jatiroto. Namun yang terakhir adalah adanya surat edaran dari provinsi dan juga ada deklarasi PPKM dari kabupaten, sehingga kemudian tadi malam ada susulan berita bahwa kegiatan pendampingan yang semula direncanakan dengan luring di Kecamatan Jatiroto akhirnya harus dilaksanakan secara daring.
Karena hal tersebut, maka jadwal yang telah disusun oleh tim kreatif pada akhirnya harus diubah. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pada dasarnya nanti akan ada jadwal susulan atau jadwal setelah hari ini berupa pembimbingan selama dari tanggal 6 sampai 17 Juli yang mana pada hari ini kami anggap hari ini adalah sebagai pembukaan dari runtutan beberapa pembimbingan pada hari ke depan nanti. Kemudian Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan, ini ada titipan dari admin Office 365 bahwa untuk tryout nanti yang paling utama adalah akun dari Bapak Ibu semuanya di Office 365. Jadi Bapak Ibu calon P3K yang akan mengikuti tryout diharuskan atau diwajibkan untuk kembali melihat akun Office 365-nya dan memastikan bahwa GTT sudah mengisi tautan pendataan akun Office 365. Dan nanti jika akun Office 365-nya sudah lupa password atau bagaimana, bisa direset sendiri dengan menggunakan biasanya nomor yang telah dimasukkan, nomor HP yang telah dimasukkan, atau jika memang tidak ketemu dengan nomor yang telah dimasukkan bisa menghubungi admin Office 365 di Kecamatan Jatiroto. Dan di sini adminnya adalah Pak Ria dan Pak Irwanto. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah jadi niat dari tim kreatif atau inisiatif tim kreatif ini di Kecamatan Jatiroto ini dalam rangka pendampingan P3K tentunya demi memajukan pendidikan, memajukan kualitas pendidikan khususnya di Jatiroto dengan adanya taraf kehidupan atau taraf penghasilan yang setara bagi para guru-guru. Diharapkan pendidikan di Jatiroto akan lebih maju dengan adanya motivasi dari guru-guru di seluruh wilayah pendidikan Kecamatan Jatiroto. Dan Bapak Ibu, kami harapkan semangat dari kami yaitu tim kreatif agar juga disambut dengan semangat dari para guru calon P3K semua dengan cara aktif dalam setiap kegiatan pendampingan yang nanti akan diadakan. Gitu Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga dari awal sampai akhir kegiatan nanti kita diberi kelancaran hingga tentunya memberikan hasil yang memuaskan. Jadi target kami dari seluruh GTT yang akan mengikuti seleksi nanti 100% gitu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Banyak salah kata mohon maaf, nanti akan disambung atau akan dilengkapi oleh para pengisi para pengisi acara selanjutnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Utomo atas sambutannya. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jatiroto kepada Bapak Dr. Andes Sugeng Priyono. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas yang kami hormati, Bu Endriawati SPD MPD, Ketua Tim Kreatif Kecamatan Jatiroto beserta anggotanya, Koordinator GTT Kecamatan Jatiroto, Pak Yono Kaji yang kami hormati juga, host Bu Berkah,
juga narasumber, juga moderator yang berbahagia, Bapak dan Ibu guru calon peserta tes P3K Kecamatan Jatiroto yang berbahagia. Sebelum saya matur ke hadapan jenengan di dalam kegiatan virtual ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya. Kita dapat berjumpa dalam daring, semoga kegiatan nanti dapat 100% ya, 100% diserap oleh Bapak dan Ibu guru, dan nanti juga karena moderatornya Bu Berkah nanti dapat memberkahi semua P3K yang ada, BTT yang ada di Kecamatan Jatiroto, dan Pak Budi tadi juga sudah ngendiko, semoga nanti kegiatan ini bisa 100% GTT bisa tercover semuanya gitu Bapak Ibu. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim kreatif yang telah berupaya untuk memfasilitasi kegiatan ini. Dalam hal apa saja juga K3S yang telah memberikan biaya kepada kegiatan ini untuk persiapan tes bagi guru P3K di Kecamatan Jatiroto ini. Jadi Bapak Ibu, jadi dalam plotnya tadi banyak sekali ya, itu ada 2.531 peserta nanti yang kita bisa mengcovernya. Kemudian tim kreatif ini siap lebih awal pendampingan rekrutmen P3K Kecamatan Jatiroto 3 Juli ini, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, kami ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan kami calon peserta tes P3K, yaitu mari kita mempersiapkan diri dengan hal-hal yang dipersiapkan ya, hal yang dipersiapkan diantaranya yaitu bahan-bahan atau kompetensi teknis sesuai dengan MAPEL itu tadi ada 60%, manajerial, sosiokultural, kemudian tes wawancara itu 40%. Itu monggo nanti untuk dipersiapkan dengan baik. Pendampingan yang sedianya kami kemarin tadi merencanakan secara daring yang telah dirancang oleh tim kreatif Kecamatan Jatiroto, ternyata dengan adanya ini pembatasan instruksi Presiden ya, dan juga dari Bupati, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Corona virus 19 akan dilaksanakan secara daring, sedianya akan dilaksanakan secara luring Bapak Ibu. Tapi ya nanti kita kemas dengan baik, semoga nanti bisa maksimal hal yang kita capai. Kemudian untuk para peserta, calon peserta tes, yaitu cermati nanti kualifikasi untuk lowongan yang tersedia banyak sekali. Itu tadi ada 3.225 Kabupaten Wonogiri. Kemudian persiapkan administrasi secara matang, pelajari materi secara selektif, yaitu dengan CAT ya, Computer Assist Test, kemudian percaya diri dalam menghadapi kegiatan tersebut. Itu kemudian tip untuk menghadapi tes itu yang lain, pastikan peralatan yang akan digunakan tadi sudah fit, nanti dalam waktu yang telah ditetapkan nanti bisa tidak ada hambatan begitu. Kemudian jaga kesehatan jasmani dan rohani mulai dari sekarang Bapak Ibu. Jaga kesehatannya baik kesehatan fisik maupun psikisnya. Kemudian milikilah target harian untuk belajar bahan yang sesuai dengan materi tes. Kemudian menambah jaringan pertemanan. Jaringan pertemanan yaitu dengan banyak teman, kita juga banyak informasi yang kita dapat dari teman-teman tersebut, meskipun kegiatan ini juga sifatnya kompetisi ya, kompetisi mana yang terbaik itu yang akan diambil. Kemudian usaha dengan baik agar kita dapat melalui
target ya atau grid yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Lebih banyak membaca akan lebih baik, juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, yang terakhir kami sampaikan kepada calon peserta tes, yaitu sudah siap semuanya ya saya kira ya. Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, belajarnya akeh banget ya. Belajarnya itu tadi saya harap sudah mulai dari dulu. Jadi engkau tidak sanggup untuk menahan, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Jadi hati-hati nanti. Jadi jangan sampai lelah, jangan sampai berhenti belajar sampai tua atau lifelong education ya kalau pendidikan itu tadi dalam itu. Kemudian kalau mau menunggu sampai siap, kalau kalian menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa waktu kita hanya untuk menunggu, gitu. Jadi kalau kita menunggu sampai siap, kapan siapnya? Kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk siap menunggu. Jadi jangan sampai, pokoknya harus siap terus. Siap terus kita laksanakan, kita realisasi gitu. Kita realisasi. Nanti akan disampaikan tip-tip bagaimana oleh narasumber, bagaimana Demben kok iso katut itu bagaimana. Kemudian Bu Hendri nanti juga akan memberikan bimbingan belajar pada jenengan sami. Kemudian persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Itu yang paling penting itu Bapak Ibu ya. Jadi ubahlah mindset kita untuk lebih maju lagi. Gitu. Ada orang bijak bilang ya, sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, betapa banyak waktunya yang harus dilalui dalam kepompong. Itu ya, dari ulat, dari telur dan sebagainya. Sama dengan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sudah lama sekali WB ya di institusi pendidikan, sudah lama sekali. Sama sebelum itu. Sebelum menjadi kupu-kupu juga sama. Sebelum menjadi kupu-kupu kan yang indah, betapa banyaknya waktu yang harus dilalui. Jadi dengan waktu yang jenengan lalui tadi jangan disia-siakan, mengko Anda akan meraih suatu yang indah, suatu kebahagiaan gitu. Jadi kesuksesan itu berjalan seperti menjalankan roda Bapak Ibu, nggih, seperti menjalankan roda. Tenaga yang berat pada awal mendorong roda tersebut, nanti kalau roda itu tadi sudah jalan, sudah melaku, nanti akan terasa ringan. Gitu ya. Jadi kesuksesan memang awal-awalnya itu tadi berat sekali seperti mendorong roda gitu. Nek wis rodane itu tadi berjalan, rodane mulai melaku, nanti akan terasa ringan. Gitu ya. Itu kemudian dari hujan kita juga bisa belajar dari hujan. Kita dapat belajar bahasa air, bagaimana berkali-kali jatuh tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir. Ojo terus ngelokro, nggih. Jadi gitu. Jadi kita belajar dari bahasa. Ya, kelihatannya Pak Sugeng terpental ini. Baik, karena Pak Sugeng kelihatannya keluar dari Teams, mungkin pengaruh sinyal atau jaringannya, untuk menyingkat waktu. Pripun Pak Sugeng badhe dilajengaken malih? Oh, tadi madeg ya Bu ya? Nggih, Pak. Oh, nggih. Tekan nopo kalau mau maturin jenengan. Aduh, jaringannya jelek sekali nggih mriki nggih.
Oh nggih Bu, ini terima kasih nggih. Terima kasih. Dari awal bagaimana Bu? Suara saya bagaimana ini Bu? Sampun, Pak, Oh sampun. sampun. Nggih. Kula saking awal mau dereng ada yang masuk Bu, bisa didengar? Sampun. Oh Kalau sudah wau ya. nggih. Sudah nggih, nggih. Nggih saya doakan saja ini kepada rekan-rekan, kami juga semuanya berdoa semoga nanti kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Ini karena jaringan kami mungkin, jaringan kami yang kurang baik di rumah kami, mohon maaf. Tapi sebelumnya sekali lagi ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru, calon peserta tes, persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru ya. Itu yang pesan yang kami sampaikan. Sekali lagi, kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Jadi kita harus siap, kita harus refleksikan, kita harus realisasikan kesiapan kita tersebut dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak. Mohon maaf sekali lagi. Apa yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan motivasi dari Bapak Sugeng Priyono. Selanjutnya kita lanjutkan dari pengawas SD Kecamatan Jatiroto kepada Ibu Hendriawati SPD MPD, dipersilahkan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara dulu, bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa Ibu. Bisa Bu. Ya, terima kasih. Bu. Yang kami hormati Bapak Sugeng Priyono selaku Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Jatiroto. Yang saya hormati tim kreatif Kecamatan Jatiroto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru GTT, nah, dari GTT yang hari ini sedang mengikuti virtual, yang tidak lupa Bu Berkah sebagai host dan Bu Partin sebagai moderator yang saya banggakan dan yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasannya pada pagi hari ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan sehingga kita bisa bertemu meskipun di room pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, di sini kami sebelum menyampaikan hal-hal yang kami akan sampaikan, perlu Bapak Ibu GTT ketahui bersama karena yang kemarin mengikuti Vikon dari kabupaten itu hanya perwakilan 4 GTT. Nah ini perlu kami sedikit, tadi sudah dicuplik Pak Budi untuk berapa kuotanya itu sudah jelas. Kuota di Kabupaten Wonogiri adalah 3.325. Sedangkan yang masuk dapil yang memenuhi di Kabupaten Wonogiri itu GTT Honda itu 2 orang, kemudian GTT penerima insentif itu 1.810, kemudian GTT non insentif tetapi masuk Dapodik itu 719. Jadi jumlah untuk GTT SD itu 2.531. Sedangkan untuk SMP itu 539. Nah, jadi jumlahnya 2070. Nah, untuk Jatiroto, GTT-nya itu adalah 111, namun kemarin katanya ada pendataan lagi, ada 113. Nah, perlu kita ketahui karena kita
akan menghadapi tes tentunya harus tahu apa toh yang diteske apa toh. Nah, itu kompetensi apa, konten soal apa. Nah, itu tadi juga sudah disampaikan Pak Sugeng bahwasanya kompetensi teknis nah itu 60%, kemudian manajerial, sosiokultural, kemudian tes wawancara yang berbasis IT itu 40%. Jadi yang kompetensi teknis itu karena bobotnya paling banyak, itu tentunya ini yang kompetensi teknis itu adalah pedagogik dan profesional. Nah, ini adalah kegiatan seharian kita yang kita lakukan. Jadi ini mohon untuk ya kita tentunya membaca-baca buku. Nah, kemudian ada 3 kebijakan afirmasi rekrutmen. Nah, ini ujian seleksi pertama itu hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Nah, tentunya juga guru yang lolos mestinya. Nah, tetapi kalau kuotanya 3, kalau tidak lolos ya tidak bisa menjadi guru. Kemudian yang kedua dan ketiga itu terbuka untuk semua guru honorer. Jadi marilah kita Bapak Ibu GTT, karena ini adalah kesempatan yang baik, kuotanya juga banyak, monggo ini persiapan itu diawali. Nah, kita sudah mendengar apa yang kita tesnya itu bulan ini. Nah, itu jangan sampai menunggu-nunggu waktu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Nah, kemudian untuk bonus itu juga ada bonus. Selamat yang usia 40 ke atas itu ada bonusnya. Nilai kompetensi teknis itu ada 75 poin. Nah, jadi 15% dari nilai maksimal 500. Jadi semangat untuk yang usia 40 karena itu dihargai perjuangannya. Jadi selama sudah beberapa tahun kita mengabdi di pendidikan. Kemudian disabilitas itu 50 poin, 10%. Kemudian guru serdik itu 100% dengan catatan lolos manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, ini adalah bonusnya. Terus tes pertama udah lolos. Nah, kemudian tes ke tahap ketiga guru serdik. Halo, mohon untuk dinonaktifkan dulu Bapak Ibu. Kemudian kita sebelum melaksanakan tes kita harus mempunyai bekal, yaitu sehat, 4 sehat. Apa sehatnya? Yang pertama sehat administrasi. Nah, sehat administrasi di sini kita pastikan kita sudah memenuhi syarat. Nah, ya tentunya syarat-syarat untuk bisa mengikuti tes P3K. Yang kedua adalah sehat sarpras. Nah, sarpras dalam hal ini adalah kita karena nanti tesnya itu online atau daring itu harus menguasai IT. Jadi selain belajar di modul juga IT kita belajar lagi. Tetapi untuk yang GTT saat ini mestinya untuk IT sudah lancar semua. Kemudian sehat yang ketiga adalah sehat mental. Jadi siap fisik dan psikis. Jadi kita harus jaga kesehatan lebih-lebih di pandemi seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, harus menjaga protokol kesehatan secara ketat. Nah, untuk mempersiapkan diri mengikuti tes nanti. Kemudian yang keempat adalah sehat kompetensi. Nah, kompetensi ini ya terdiri dari 4 tadi. Jadi kompetensi teknis, kemudian sosio tadi, wawancara, nah itu manajerial, tentunya itu. Nah, untuk menghadapi kompetensi-kompetensi itu agar kita lolos, nah, kita juga harus itu mempelajari modul Bapak Ibu.
kami kemarin itu juga sempat nginjen ya, kita sempat buka-buka modul. Nah, itu ternyata dari dulu itu saya juga mengikuti tes. Nah, jadi tes PLPG, UK, apa kalau kemarin uji kompetensi awal. Nah, itu ternyata juga hampir sama yang pedagogi itu, yang pedagogi. Nah, lah modul-modul itu sudah disediakan, kalau bisa itu jangan hanya di file. Jadi yang berbentuk buku. Kalau di file itu kalau membaca mestinya yes, gampang ngantuk, gampang kesel. Tapi kalau buku bisa dibawa kemana-mana. Oh, nek sing penting iso dicoreki, di stabilo. Kalau bisa belajar sambil menulis. Nah, itu sambil menulis. Ya. Kalau dulu saya itu juga sering beberapa kali mengalami tes. Nah, jadi tesnya itu ya hampir sama mungkin yang akan dihadapi dulu ya. Untuk tes guru berprestasi, kemudian tes kepala sekolah. Jadi dulu itu tes kepala sekolah itu memang juga lebih berat karena awal-awal mengikuti. Itu kalau sekarang di diklat itu. Nah, kalau dulu hanya yang pertama angkatan kepala sekolah tahun 2007 itu hanya tes itu selama 2 hari yang mengadakan LPMP, kemudian tes pengawas, kemudian tes tim penilaian kredit itu hampir sama. Jadi untuk kesiapan itu hampir sama seperti penjenengan, karena juga itu tidak semua lulus nah, begitu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kami membuka-buka modul itu pedagogi. Nah, itu yang dijabarkan itu kan guru itu ada 4 kompetensi. Kompetensi guru itu kan ada pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Lah, pedagogi itu kan ada 7 indikator. Lah, 7 indikator itu yang dikembangkan di modul itu. Nah, yang pertama memahami karakteristik peserta didik seperti yang ada di Bapak Ibu kalau apa ya? Setiap tahun dinilai oleh kepala sekolah itu penilaian kinerja guru. Nah, itu kan ada memahami karakter didik, kemudian yang kedua memahami teori-teori belajar, kemudian mengembangkan kurikulum, kemudian pembelajaran yang mendidik, kemudian pengembangan potensi peserta didik, cara berkomunikasi saat pembelajaran, yang terakhir penilaian dan evaluasi. Lah itu sudah di modul itu tadi saya lihat-lihat itu sudah komplit. Nah, jadi memahami karakteristik peserta didik. Nah, itu terdiri dari tahapan-tahapan perkembangan itu, kemudian teori-teori belajar itu ada behavior, kognitivisme, humanistik. Nah, itu menurut siapa? Brunner bagaimana, menurut Piaget bagaimana. Nah, itu. Nah, itu Bapak Ibu ya harus membaca. Kalau tidak membaca, tentunya juga tidak paham karena menurut Brunner itu tahap-tahap perkembangan itu seperti ini, teori belajarnya menurut Piaget seperti ini. Nah, itu. Nah, kemudian pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini dari analisis SKL, KI, KD, seperti apa yang disampaikan pada waktu pembekalan kurikulum 13 itu sudah ada. Nah, jadi dari analisis SKL, KI, KD. Nah, kemudian pembelajaran yang mendidik. Nah, pembelajaran yang mendidik itu ya yang kita lakukan setiap hari dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Jadi perencanaan ini yang kita siapkan apa saja? Tentunya juga RPP, kemudian perencanaannya RPP, kemudian pelaksanaan kita melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Nah, cara melaksanakan pembelajaran itu juga ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Kemudian
untuk yang pembelajaran itu sudah, kemudian pengembangan potensi peserta didik, cara berkomunikasi saat pembelajaran. Nah, itu ada unsur-unsur komunikasi, proses komunikasi, strategi komunikasi waktu kita melaksanakan pembelajaran, itu ada semua. Kemudian penilaian dan evaluasi belajar. Nah, tentunya penilaian dan evaluasi belajar itu kalau penilaian itu kurikulum 13 tentunya, karena sekarang sudah semua kurikulum 13. Lah itu untuk penilaian itu berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, itu sudah ada semua penilaian. Nah, untuk kurikulum 13 tentunya yang dinilai itu adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, bagaimana penilaian itu? Nah, yang kita laksanakan itu nanti akan dikemas berupa soal. Nah, tapi soal yang kita laksanakan sehari-hari. Nah, jadi mulai dari menyiapkan KKM, sampai dengan pembuatan kisi-kisi, analisis, pembuatan soal, kemudian sampai perbaikan pengayaan, nah, sampai tindak lanjut. Nah, itu nanti Bapak Ibu diingat kembali. Nah, diingat kembali. Lah, mestinya untuk soal-soal tes ini nanti tidak hanya soal yang lot, tentunya soal yang hot. Nah, ini di pembelajaran pun soal hot itu yang seperti apa. Kemudian jadi konsep berpikir tingkat tinggi atau hot. Jadi menurut Bloom itu proses kognitif itu ada C1 sampai 6. Kalau yang hot itu C4 sampai 6. Jadi tidak hanya mengingat. Jadi tidak mengingat. Nanti soalnya itu sudah hot. Jadi sudah menganalisis, kemudian mengevaluasi, mengkreasi. Jadi meskipun mudah tetapi seperti penalaran. Jadi tidak hanya mengingat tidak perlu dihafal, tetapi kita perlu paham tentang konsepnya. Lah untuk belajar nanti konsepnya tidak usah menulis banyak. Bapak Ibu harus saja pengalaman saya itu saya hanya membuat peta konsep. Nah, peta konsep itu kata kuncinya apa? Nanti ini misalnya teori-teori belajar menurut Brunner. Nah, kuwi apa? Kemudian menurut Yasi bagaimana? Kemudian untuk penilaian misalnya KKM itu yang seperti apa. Nah, penjenengan kalau bisa setiap tahun merumuskan pasti sudah rasa sinau wis hafal, sudah bisa, sudah paham. Kalau yang belum coba nanti buka-buka lagi di modul itu sudah komplit. Nah, saya tadi buka yang pedagogi. Kemudian untuk yang profesional tentunya ini juga yang menyangkut mata pelajaran yang diampu untuk guru kelas ya dari PPKN sampai IPS, bahasa Indonesia, matematika. Jadi kemampuan itu matematika yang enggak matematika. Kalau yang PJOK tentunya MUPEL PJOK yang berkaitan dengan PJOK. Untuk pedagogiknya pun pembelajarannya pun sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing yang kompetensi teknis tadi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah kalau belajar membuka modul ya sambil menulis. Nah, menulis. Jadi mudah ingat. Nah, jadi membaca kalau ditulis itu mudah diingat. Kok sak wayah-wayah lali bisa dibuka lagi. Kalau di laptop, kalau file kan tidak buka laptop, dilalah sinyal ora. Itu mungkin tidak nggawani laptop. Itu untuk pengalaman pribadi kan. Nah, Bapak Ibu untuk hari ini kan tujuan hari ini kita melaksanakan pertemuan di room ini. Nah, ini adalah menyiapkan lebih awal menghadapi tes. Nah, jadi suatu misal kita akan lomba lari, itu kita sudah mencuri start.
Nah, lomba lari kalah setar, kalah berapa detik itu sudah kalah. Nah, lainnya itu belum rapat, belum ada yang baru rapat tim kecil tadi. Nah, ini kita sudah melaksanakan meskipun hanya belum materi, hanya mungkin hanya trik-trik, mungkin hanya kita menggugah Bapak Ibu. Nah, mulai saat ini tidak usah menunggu-nunggu besok tanggal pembimbingan. Dari sekarang sudah yang belum punya modul segera mencari, segera membuat, tidak usah menunggu pembimbingan. Nah, karena pembimbingan yang pertama itu nanti tanggal 6 lah, tidak usah menunggu tanggal 6. Nah, sebelum tanggal 6 dan di sela-sela pembimbingan pun Bapak Ibu juga harus belajar mandiri. Mungkin bimbingan belajar, mungkin kelompok kecil. Oh ayo wong telu nang omahku sinau. Nah itu monggo. Jadi kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, yang belum punya buku modul segera mencari. Tidak usah menunggu oh waktu tas ijik suwe. Jangan, monggo dimanfaatkan waktu yang ada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu. Itu suatu misal ada lomba. Kalau sudah ada jadwal lomba ini tanggal semono, itu kalau menginformasinya terlambat, itu ada yang aduh kok yo wis yang akeh dikabarke tujune semene dino iki sinau wis entuk sak buku, cara bina bocah wis entuk sak mupel. Nah, itu. Jadi monggo ini kesempatan yang baik kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti Bapak Ibu selain pembimbingan oleh mentor, oleh tim kreatif, monggo kita juga berusaha sendiri, belajar mandiri atau kelompok kecil atau bimbingan belajar siapa monggo itu intinya belajar dan belajar. Wis komunikasi nopos ditunda dulu. Yang penting ini kesempatan yang baik. Nah, karena yang kedua nanti belum tentu kita bisa untuk mengikutinya karena sudah dari luar kabupaten bisa mengikutinya. Nah, pembimbingan itu pun nanti pembimbingan pertama sampai kelima itu setiap selesai pembimbingan tim kreatif itu harus laporan. Nah, jadi harus laporan ke Dinas Pendidikan. Nah, kemudian setelah nanti yang akan disiapkan Bapak Ibu, suatu misal TC tanggal 17 katakanlah begitu. Lah, sebelum tanggal 17 kita tanggal 16, Bapak Ibu harus sudah siap betul karena begini, kalau penjenengan sudah siap wis punya itu materi-materi itu sudah pede. Aku iso, tetapi lain dengan nek sesuk tas urung buka buku. Nah, itu nanti kita yang jelas tidak pede. Lebih-lebih nanti menggunakan IT sing kemrungsung. Nah, jadi nanti dalam pelaksanaan itu sehari sebelumnya Bapak Ibu sudah istirahat, pikiran diistirahatkan sebelum ujian. Jadi 1 hari 1 nah, pelaksanaan. Nah itu jangan sampai baru wayangan agak buka buku. Jadi H-1 pelaksanaan, Bapak Ibu sudah harus pikiran harus diistirahatkan karena besok itu akan melaksanakan tes yang memerlukan energi. Nah, jadi harus sudah istirahat, jangan lelah sebelum melaksanakan ujian. Maka dari itu kita siapkan lebih awal. Nah, nanti setelah mau tes pelaksanaan pas hari hanya jangan sampai masuknya juga terlambat. Suatu misal ini jam 9. Lah, sebelum jam 9 Bapak Ibu harus sudah masuk di tes tersebut.
Nah, jadi biar tidak kemerungsung. Lebih-lebih nanti kalau dadak mepet, kemerungsung, kemudian sinyalnya terganggu, lah itu nanti pikiran kita akan goyah. Jadi menjawab nggarap ya tidak pas. Jadi itu. Kemudian baca soal-soal itu intinya di kata kuncinya. Kan biasanya soal hot itu kan panjang-panjang lah itu. Pahami kata kuncinya. Kata kuncinya opo. Nah itu. Nah, yang jelas itu kemudian teliti dan perhatikan waktu pada saat pelaksanaan nanti. Jadi kalau suatu misal ada menjumpai soal yang sulit, itu tinggal saja karena nanti soal-soal di bawahnya itu belum tentu sulit, mudah mungkin. Nah, jadi nanti kalau ada waktu bisa diulang kembali. Jadi tidak hanya terpaku hanya satu soal kemudian kehabisan waktu. Nah itu. Nah, mestinya Bapak Ibu yang Bapak Ibu GTT ini hanya saja trik-trik karena saya sendiri ya sudah banyak sering melaksanakan tes. Nah, itu. Jadi hanya memotivasi saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di Kecamatan Jatiroto nantinya bisa lolos semua. Jadi tidak usah menunggu tahap yang kedua. Mudah-mudahan lolos di tahap 1. Amin. Ini. Nah, saya kira dari saya kami cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya kami menyampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Monggo waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bu Berkah. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Hendriawati SPD MPD. Kemudian kita lanjutkan acara yang ke-6, yaitu penyampaian materi dari narasumber yang akan disampaikan oleh Bapak Toha Budin Mahmud SPDI dari SDN 3 Pengkol dan Ibu Apriani Parawitasiwi SPD dari SDN 1 Bronggolo. Untuk selanjutnya, acara akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Partin SPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Berkah Handayani selaku pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara inti webinar kita hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir dalam webinar hari ini. Yang terhormat Bapak Budi Utomo, selaku Ketua Tim Kreatif Kecamatan Jatiroto, beserta seluruh kru yang bertugas. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sugeng Priyono, selaku Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Jatiroto. Yang terhormat Ibu Hendriawati SPD EPD, selaku Pengawas SD Kecamatan Jatiroto. Kemudian seluruh peserta yang sudah berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam rangka adanya perekrutan P3K bagi Bapak Ibu Guru GTT khususnya GTT di Kecamatan Jatiroto, maka Tim Kreatif Kecamatan Jatiroto didukung oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Jatiroto mengadakan webinar dengan judul Siap Lebih Awal Pendampingan Rekrutmen P3K Kecamatan Jatiroto. Dalam menghadapi tes perekrutan P3K, selain kesiapan materi, tentunya juga dibutuhkan motivasi, tips, dan trik dalam menghadapi tes ini. Tersebut, mari kita simak pemaparan pemateri kita yang pertama. Ini dia, Bapak Toha Budin Mahmud SPDI. Beliau adalah lulusan Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Beliau merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Pengkol. Kepada Bapak Toha, dipersilahkan untuk memberikan pemaparan. Ya, terima kasih Bu Partin. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Bapak.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sugeng Priyono selaku Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Jatiroto. Yang kami hormati Ibu Hendriawati SPD MPD selaku pengawas SD Kecamatan Jatiroto. Yang saya hormati pula tim kreatif Bapak Budi Utomo SPD beserta jajarannya yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan acara webinar kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak-banyak nikmat, rahmat, lebih-lebih nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka siap lebih awal pendampingan rekrutmen P3K Kecamatan Jatiroto. Nah, pada kesempatan kali ini, saya di sini sebetulnya hanya akan memotivasi dan berbagi pengalaman mengenai tes CPNS Formasi 2019 yang telah saya lalui. Nah, sebetulnya untuk tes P3K kali ini merupakan sebuah angin segar bagi para guru-guru honorer, terutama karena pada tes P3K kali ini diutamakan yang direkrut adalah guru-guru honorer, terutama yang berdapodik. Nah, di Wonogiri sendiri dari Karisidenan Soloraya, jatah atau formasi guru merupakan paling banyak di antara sekarisidenan Surakarta. Di Wonogiri sendiri ada sekitar 3.325 yang dikhususkan untuk guru-guru honorer. Ini merupakan angin segar. Kenapa? Karena pada tes P3K kali ini tidak mengalokasikan usia. Jadi guru-guru honorer yang usianya lebih dari 35 tahun tetap bisa mengikuti tes dan berhak mengikuti tes tersebut. Berbeda dengan tes CPNS yang mengakomodir guru-guru yang berusia di bawah 35 tahun. Nah, guru honorer sendiri di sini tentunya akan lebih diprioritaskan oleh Kabupaten Wonogiri. Karena apa? Karena di sini untuk guru-guru honorer itu mendapatkan kesempatan 3 kali tes. Mendapat kesempatan 3 kali tes. Nah, tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Semakin ke sana, tesnya akan semakin sulit dan akan semakin kecil peluang untuk lolosnya. Maka dari itu diharapkan guru-guru honorer itu bisa lulus tes pada tes yang pertama. Kenapa? Karena tes yang pertama tersebut, guru-guru honorer hanya akan berperang atau melawan diri sendiri dan passing grade. Dan bertempat atau formasinya di tempatnya masing-masing. Itu adalah sebuah peluang besar bagi guru-guru. Maka dari itu, kesempatan ini jangan disia-siakan. Kesempatan ini perlu dipersiapkan secara matang. Jangan sampai kesempatan atau peluang emas yang ada di depan mata ini hilang begitu saja. Usahakan untuk tes pertama ini semua guru terutama di Jatiroto lolos 100%. Amin. Nah, untuk mengikuti atau lolos tes ini sudah kita ketahui semua bahwa ada beberapa tes yang akan diujikan. Yang pertama ada tes kompetensi teknis, kemudian ada tes kompetensi manajerial, yang ketiga ada tes kompetensi sosial kultur, dan yang keempat ada tes wawancara. Nah, dari kesekian tes tersebut itu hampir sama dengan tes CPNS yang kemarin. Hanya kata-katanya berubah gitu. Jadi ada seperti tes kompetensi manajerial dan tes kompetensi sosial kultur itu sama seperti dengan TKP, tes karakteristik pribadi, berisi tentang integritas, pelayanan publik, pengelolaan perubahan dan sebagainya, dan juga ada kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap perbedaan budaya dan sosialisasi antar teman di situ.
Nah, tes kompetensi itu sama dengan SKB, yaitu bidang masing-masing. Jadi di bidang masing-masing, kalau itu guru olahraga berarti ya tentang profesionalisme guru olahraga, kalau itu tentang guru kelas ya profesionalisme guru kelas, kalau guru PAI ya berarti tentang profesionalisme guru PAI gitu. Nah, kesempatan ini saya akan membahas tentang tes kompetensi teknik, tes kompetensi manajerial atau tes kompetensi sosial kultur. Itu akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan berbagi tips bagaimana cara saya menghadapi tes CPNS formasi 2019 kemarin. Nah, dalam mengikuti tes CPNS formasi 2019 kemarin, yang saya persiapkan itu saya bagi waktu saya itu menjadi 3, Bapak Ibu. Jadi 3. Yang pertama yaitu persiapan sebelum tes, yang kedua yaitu persiapan saat tes, dan yang ketiga yaitu persiapan setelah tes. Nah, jadi ada 3. Tiga-tiganya ini jika dilakukan secara maksimal, insya Allah mampu untuk meloloskan Bapak Ibu sekalian. Begitu. Ya, yang kita masuk ke pertama yaitu persiapan sebelum tes. Persiapan sebelum tes yang pertama, tanamkan dalam diri Bapak Ibu guru sekalian bahwa Bapak Ibu guru sekalian itu yakin mampu dan bisa untuk lolos mengikuti tes P3K. Gitu. Jadi yakin. Bapak Ibu guru semua harus yakin lolos. Yakin bisa. Karena apa? Karena dengan yakin lolos dan yakin bisa, tentunya akan memompa semangat Bapak Ibu sekalian dalam belajar ke tahap selanjutnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu perbanyak belajar. Nah, perbanyak belajar ini ada beberapa metode yang saya terapkan. Yang pertama yaitu belajar membaca modul-modul, kemudian mencatatnya membuat pola pikiran. Jadi modul-modul tersebut tidak hanya dibaca, tetapi dicatat. Dicatat membuat pola atau peta-peta pikiran, kata kunci apa yang keluar di situ. Nah, itu dapat diulangi beberapa kali sehingga akan mampu terekam dengan baik di pikiran Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sering-seringlah mengerjakan soal secara online. Nah, soal-soal secara online ini dapat dilakukan secara gratis di berbagai macam website. Baik itu bisa di Instagram, di Telegram, maupun di Facebook, ataupun di YouTube. Tetapi yang dapat saya sampaikan, saya kemarin ketika tes formasi 2019, saya lebih banyak berkutat di Telegram dan Instagram. Nah, di Telegram dan Instagram ini ada banyak sekali grup yang menyajikan soal-soal secara online. Dengan kita mengerjakan soal-soal secara online, maka dapat memetakan kemampuan kita. Memetakan kemampuan kita bagaimana unggul kita di bagian apa. Apakah di kompetisi teknis, ataukah di kompetisi manajerial, ataupun di kompetisi sosial kultur. Nah, nanti pemetaan ini dapat berfungsi pada saat tes. Begitu. Yang selanjutnya yaitu perbanyak referensi belajar Bapak Ibu sekalian melalui channel-channel YouTube yang tersebar di berbagai channel YouTube. Nah, di channel-channel YouTube ini akan lebih mudah. Bapak Ibu cukup memutar video yang ada di YouTube. Bapak Ibu dapat mendengarkan sambil merangkum materi-materi apa. Banyak sekali Bapak Ibu. Dapat dicari di situ misalnya kiat-kiat menghadapi tes P3K. Di YouTube banyak sekali. Nah, informasi yang Bapak Ibu dapatkan di situ itu nanti rata-rata itu adalah berdasarkan pengalaman dari rekan-rekan yang telah melakukan tes sebelumnya yang kemudian dirangkum secara visual, audio dan bisa disajikan dan didengarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu. Kemudian tips belajar yang lain yaitu perbanyak relasi pertemanan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting. Ini adalah salah satu kunci penting dalam mengikuti tes.
saya kemarin sebelum mengikuti tes formasi, saya perkumpulkan banyak sekali teman-teman relasi saya, bahkan sampai lintas kabupaten dan lintas provinsi. Kenapa? Karena dengan kita memperbanyak teman lintas provinsi ataupun lintas kabupaten, maka kita akan dapat mengerti soal-soal yang keluar. Nah, kita dapat berbagi sharing dengan teman-teman yang ada di luar provinsi ataupun di luar kabupaten. Karena dalam kenyataannya, dalam tes CPNS ataupun P3K itu waktunya berbeda. Terkadang tesnya itu duluan Sragen, yang kedua baru Karanganyar, yang ketiga baru Solo atau sebagainya. Nah, di situ ketika kita berada di akhir, kita bisa mencari informasi terlebih dahulu. Kita mencari informasi dari teman-teman yang ada di Sragen. Soalnya seperti apa? Kisi-kisinya seperti apa? Soal yang keluar seperti apa dan cara pengerjaannya seperti apa. Nah, dengan begitu kita dapat belajar dengan tepat mana yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Jadi belajar kita tidak gerambiang. Jadi sudah dipetakan, oh ternyata yang keluar adalah materi-materi seperti ini. Kita dapat belajar di situ. Kita dapat memperkuat belajar kita di situ. Nah, selain itu juga kita bisa memperbanyak teman lagi yang apa itu namanya itu bekerja kelompok, berteman secara kelompok. Di situ kita bisa sharing, kita berbagi saran-saran, kita kumpulkan dari teman-teman gitu, kita kumpulkan jadi satu, akhirnya kita memiliki banyak sekali referensi soal-soal yang akan keluar di tes. Nah, dari sekian banyak soal tersebut kita pelajari, kita pilah-pilah, kita hafalkan, kita ambil momen-momen pentingnya yang mana. Nah, saya rasa soal-soalnya akan sama, cuman beda sedikit di situ. Konteksnya sama, cuman misalnya seperti TU. Nanti deret angkanya seperti ini. Kemudian terus berdasarkan apa itu namanya lawan kata atau antonim atau apa seperti itu. Itu hampir sama. Jadi kita dapat terfokus belajar pada hal-hal yang sudah kita dapat dari teman-teman yang lintas kabupaten ataupun lintas provinsi seperti itu. Nah, itu yang kita persiapkan sebelum tes. Kemudian saat tes itu saat masuk ke dalam ruangan, usahakan Bapak Ibu semua itu tenang, relax, enjoy, nikmati perjalanannya. Karena apa? Ketika Bapak Ibu semua itu kemerungsung, gugup, nervous, maka hampir 50% kemampuan yang Bapak Ibu miliki itu akan sirna. Jadi ketika tes itu masuk ruangan, jangan sampai grogi. Kalau grogi maka kemampuannya akan hilang. Nah, ketika masuk ke dalam ruangan itu ternyata Bapak Ibu itu masih grogi, saya punya kiat-kiat sedikit. Ketika masuk ruangan itu grogi, kemarin saat tes formasi CPNS 2019 saya membawa sebuah foto kecil, foto keluarga yang saya cintai di situ. Nah, foto itu bisa dikeluarkan ketika tes. Ketika Bapak Ibu grogi, amatilah foto tersebut. Kemudian lihatlah foto tersebut, itu adalah keluarga Bapak Ibu sekalian, beban yang kuat yang ditanggung Bapak Ibu akan semakin rileks karena melihat foto dari keluarga tersebut. Seperti itu. Kemudian tips selanjutnya yaitu pilihlah soal yang Bapak Ibu anggap gampang, anggap mudah untuk mengerjakan. Kerjakan yang sudah anggap mudah, tidak usah diulangi. Karena waktu untuk mengerjakannya itu hanya singkat. Sebagai berbagi pengalaman, kemarin waktu tes CPNS itu dari 100 soal itu hanya waktu 90 menit. Satu soal itu kurang dari 1 menit dalam mengerjakan. Jadi ketika kalian semua sudah siap, sudah benar, yakin benar, tidak usah mengulangi. Cukup langsung kerjakan dan berpindah ke soal yang lain. Nah, ketika ketemu dengan yang soal yang sulit, itu tidak boleh terpaku pada satu soal tersebut. Cukup ditulis di selembar kertas putih di situ, ditulis yang tidak yakin nomor berapa nanti diulangi di waktu yang tersisa. Karena kalau kita sampai terpaku pada satu soal, di situ akan menghabiskan banyak waktu.
Seperti itu. Jangan sampai terpaku pada satu soal. Ketika sulit, tinggal. Kemudian tips selanjutnya yaitu Bapak Ibu benar-benar bisa memanage waktu dengan baik. Nah, pengalaman kemarin banyak sekali para tes CPNS 2019 itu yang gagal karena kurangnya memanage waktu. Mereka hanya terpaku pada satu kompetisi saja. Satu kompetensi saja sehingga mereka kehilangan kompetensi yang lain. Contoh, banyak yang terpaku pada kompetensi wawasan kebangsaan atau terfokus pada kompetensi tes intelijensi umum sehingga pada kompetensi yang lain terabaikan. Bahkan ada yang sampai sisa berapa menit ternyata tes wawasan kebangsaannya belum dikerjakan karena terpaku pada tes intelijensi umum. Nah, saat Bapak Ibu mengerjakan dengan menggunakan komputer, di situ di layar bagian atas itu ada waktu durasi yang tersisa. Nah, di situ bisa di-manage. Misalnya waktunya 2 jam pengerjaan, berarti 1 jam, setengah jam, setengah jam. 1 jam dialokasikan untuk yang Bapak Ibu kemampuannya kurang. Misalnya di bagian kompetensi sosial kultur, yang setengah jam untuk kompetensi teknik, yang setengah jam untuk kompetensi manajerial. Itu tergantung dari kemampuan Bapak Ibu yang didapatkan saat mengerjakan tes online. Tryout online. Di situ kan Bapak Ibu sudah tahu teknik-teknik atau tingkat kelemahan Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ bisa dipetakan seperti itu. Nah, setelah itu setelah mengerjakan selesai, nah usahakan Bapak Ibu sekalian sebelum mengakhiri atau mengklik finish, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang Bapak Ibu kerjakan itu mendapatkan nilai baik dan syukur-syukur passing grade dan lolos P3K. Dengan berdoa tersebut, semoga dengan campur tangan Allah, maka Bapak Ibu sekalian dapat lolos dengan baik. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir yaitu dengan berdoa, berbanyak ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau Islam ya perbanyak amalan-amalan yang mampu untuk memperlancar rezeki seperti sholat duha, seperti sholat tahajud, seperti bersedekah dan yang lainnya dengan niat semoga dapat lolos di P3K kali ini. Mungkin itu tadi kiat-kiat yang dapat saya sampaikan untuk menjalani tes P3K kali ini. Semoga Bapak Ibu guru honorer di Kecamatan Jatiroto mampu mengikuti tes dan lulus 100% sehingga dapat memajukan pendidikan di wilayah Jatiroto. Demikian Ibu Parten yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Parten. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Toha Budin Mahmud yang sudah berkenan untuk berbagi pengalamannya. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan nanti ketika kita semua menghadapi tes P3K. Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama terlebih dahulu, baru kemudian utarakan pertanyaan. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu rekan-rekan untuk bertanya, mungkin saya sedikit ingin bertanya ya Pak. Misal, kan ketika tes itu kita secara CAT ya dahulu. Nah, pada saat kita sedang mengerjakan tes, tiba-tiba mengalami gangguan pada komputer kita misalnya. Nah, kira-kira bagaimana kita harus menghadapi situasi tersebut? Ya, Bapak. Oke. Kalau seperti itu kita tidak usah merasa gugup
Tidak usah merasa grogi karena di situ sudah ada teknisinya sendiri. Tinggal kita mengacungkan tangan, nanti akan diambil oleh teknisi, kemudian kita akan dialihkan ke komputer yang lain. Jangan sampai ketika komputer itu error atau hang, kita malah bingung sendiri. Jadi di situ sudah disiapkan oleh teknisi-teknisi, apabila ada menjaganya atau itu komputer hang, itu sudah ada teknisnya sendiri. Begitu Bu Fatin. Terima kasih Bapak. Monggo Bapak Ibu yang mau dipersilahkan. Ya, mungkin sudah jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Toha tadi sudah sangat terperinci. Untuk selanjutnya langsung ke narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua kita yaitu Ibu Apriani Parawita Siwi SPD. Beliau adalah guru di SDN 1 Brenggolo, lulusan UNES 2017 dengan segudang prestasi. Namun beliau tidak mau disebutkan prestasinya apa saja. Masih sangat muda tapi sudah sangat luar biasa. Kepada Ibu Apriani Parawita Siwi dipersilahkan untuk memberikan tips dan triksnya dalam menghadapi tes P3K nanti. Terima kasih Bu soal yang berikan. Saya dengar ya Bu. Putus-putus Ibu. Oke. Mungkin koneksinya yang kurang bagus dari sini, tapi terdengar terlalu jelas. Kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dan sampai jumpa. Pak Dr. Sumono selaku koordinator pendidikan Jawa. Kemudian kami hormati Bu Bupati SPDMD selaku Jawa yang adalah Bu selaku Jawa dan apa dan Ibu BPS yang penting tersebut. Maaf suaranya tidak terdengar Bu. Dari sini nggih putus-putus Bu, tidak jelas suaranya. Nggih. Oke, bentar. Mungkin videonya dimatikan dulu, Bu. Bisa membantu untuk melancarkan sinyal. Biasanya berat di video. Halo Ibu Siwi. Sudah dong? Belum. Belum begitu jelas. Itu sudah saya matikan. Suaranya tidak bisa diterima, Bu. Kurang jelas, Bu. Belum bisa terdengar dari sini suaranya. Halo, Bu Siwi.
Halo, belum ada suaranya, Bu. Putus-putus. Belum bisa, Bu. Halo, Bu Siwi. Jaringannya mungkin, Bu. Mas Halo, Bu Siwi. Bagaimana Ibu Siwi? Bisa mencari tempat yang mungkin jaringannya lebih bagus? Halo, Bu Siwi. Sepertinya Bu Siwi malah terpental keluar ini. Mohon maaf ya teman-teman, kita sabar menunggu terlebih dahulu. Monggo diisi yang lain sambil menunggu Bu Apri. Itu monggo yang teman-teman yang punya trik-trik bisa untuk disampaikan. Monggo Bapak Ibu sambil menunggu Bu Siwi. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau berbagi tips, dipersilahkan. Mungkin Bu Parten ataupun Bu Berkah juga bisa untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Sambil menunggu Bu Siwi. Ini tadi sudah kok. Lah nek wong ngono niku piro ambile? Tak jelas di sini kayak ngene. Ganti kok ngene. Anak ngono Mbak. Halo. Kurang tenang. Bu Parten. Bu? Nggih, Bu. Halo. Ya, sudah masuk belum suara saya? Sudah, Bu. Monggo, dipersilakan. Bu? Nggih, Bu. Bu Berkah, suara saya belum masuk. Sudah masuk. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Sudah masuk, Bu. Sudah jelas.
Halo. Bu? Bu Parten? Nje, Bu, sudah masuk suaranya di sini. Sudah masuk belum, Bu? Sudah, monggo. Halo? Halo, Bu. Sudah masuk nggih masuk, suara Bu, saya? Maaf monggo. tadi ada kendala sebentar. Iya, sudah masuk. Silakan. Oh, nggih. Baik, langsung saya lanjutkan mawon nggih. Ini mohon maaf sebelumnya saya tidak menggunakan kamera karena takutnya suaranya hilang lagi. Begitu nggih, Bu? Nje, Bu. Bisa saya lanjutkan, Bu? Iya, Bu, bisa. Silakan. Halo? Halo, Bu Siwi. Iya, sudah. Silakan, Bu. Nggih. Halo, Bu Siwi. Baik, Ya, saya lanjutkan. Ya. Kula lanjutkan mawon nggih. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sugeng Priyono selaku Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Jatiroto, yang kami hormati Ibu Hendriawati SPD MPD selaku Pengawas SD Kecamatan Jatiroto, yang kami hormati Bapak Budi Utomo selaku Ketua Tim Kreatif Kecamatan Jatiroto, dan tak lupa seluruh Bapak Ibu GTT sekecamatan Jatiroto yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Nah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di sini meskipun masih dalam keadaan virtual seperti ini dalam kegiatan persiapan pembimbingan rekrutmen tes P3K di Kecamatan Jatiroto. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena tadi sempat terkendala terkait suaranya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Parten selaku moderator pada acara hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing. Ya, sebenarnya kalau dikatakan sebagai narasumber itu belum wadah saya untuk memberikan informasi tentang rekrutmen P3K ini. Saya hanya ingin sedikit sharing pengalaman saya mengikuti tes kemarin pada tahun 2018 kemarin, yang saya yakini sebenarnya soalnya tidak terlalu jauh berbeda dengan tes yang akan dilaksanakan tahun ini, tes P3K tahun ini. Mungkin saja pengemasannya hanya sedikit berbeda seperti itu. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Toha, banyak sekali, sudah sangat rinci sekali, dan saya di sini hanya sedikit menambahkan saja tentang pengalaman saya terkait tentang tes yang sudah saya ikuti. Jadi Bapak Ibu, pada waktu tes saya pada waktu itu, soalnya masih dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu TIU, kemudian TWK, dan TKP. Namun sekarang mungkin untuk yang P3K namanya bukan diganti, lebih menjadi ke kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan struktural. Nah, kemarin saya sempat sedikit membuka soal dan modul tentang dan wawancara, maksud saya, keempat tes ini, dan sepertinya memang tidak jauh berbeda dengan soal-soal pada tes yang telah saya lalui pada tahun 2018 kemarin. Misalnya saja untuk TWK, mungkin pada waktu itu TWK, tes wawasan kebangsaan, sekarang lebih terintegrasi atau masuk ke bagian sosiokultural. Kemudian untuk yang TKP atau kepribadian,
itu hampir sama dengan tes manajerial kalau sekarang. Nah, kalau pada waktu itu saya mengerjakan 100 soal dalam waktu 90 menit, yang artinya sekitar untuk satu soal itu sekitar 54 detik, tapi jika bisa dikerjakan lebih, mungkin ada beberapa soal yang bisa dikerjakan kurang dari itu, dan mungkin ada beberapa soal yang dikerjakan lebih dari waktu itu. Tapi pada dasarnya, mungkin untuk yang sekarang itu waktunya lebih banyak karena soalnya mungkin lebih banyak. Nah, agar peserta didik dapat menyelesaikan keseluruhan soal, pengalaman saya kemarin, dengan tepat waktu tentunya, memang diperlukan teknik, strategi, dan persiapan yang matang sebelum melaksanakan tes. Kalau saya dulu, itu mengerjakan soal yang saya anggap mudah terlebih dahulu. Artinya, yang saya berpikir agar tidak terlalu membuang waktu seperti itu, karena manajemen waktu dalam pengerjaan soal seperti ini itu sangat penting. Nah, jadi untuk soal yang dirasa sulit atau kurang bisa dikerjakan, sebaiknya ditandai dulu. Kan pada waktu itu panitia menyediakan kertas ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan di situ nomor berapa saja toh yang saya belum bisa kerjakan. Nah, untuk kemudian Bapak Ibu loncat ke soal yang berikutnya. Jadi, kalau sudah menandai seperti itu, kita tidak perlu mengulang dari awal, mengulas dari awal nomor berapa saja ya yang kira-kira saya belum. Karena itu tentunya akan sangat memakan waktu, padahal waktu yang disediakan itu terbatas seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ada pada waktu itu banyak dari teman saya, termasuk saya, yang mungkin nilai TIU-nya atau intelijensinya lumayan tinggi, tapi kemudian dinilai TWK atau wawasan kebangsaan yang mungkin sekarang terintegrasi di bagian sosiokultural itu agak rendah. Nah, pada waktu itu, karena di bagian wawasan kebangsaan itu pasti banyak bacaan. Nah, biasanya yang menjadi PR itu adalah masalah hafalan dari modul-modul yang sangat banyak dan sangat tebal itu. Seperti yang sekarang kan sudah disediakan banyak sekali modul, kemudian dapat didownload dari berbagai website seperti itu. Nah, kita tidak perlu menghafalkan semuanya, karena pengalaman saya, sesuatu yang dihafalkan terlalu banyak dan dalam waktu yang singkat, tentu itu ketika hari hanya nanti akan ambiar Bapak Ibu begitu. Jadi ketika kita grogi, ketika kita gugup menghadapi tes, kemudian hafalan kita dapat saja mudah terpecah seperti itu. Nah, kemudian kita tidak perlu menghafalkan semuanya. Jadi dari semua materi-materi di modul itu kita baca saja, kemudian dipahami, karena kemarin soalnya itu yang keluar bukan tentang hafalan, tapi lebih ke analisis. Lebih ke analisis terhadap masalah. Jadi, yang perlu diingat, kalau kita mengerjakan suatu soal analisis, terutama di bagian yang manajerial nanti, itu adalah modal kita adalah bacaan yang pertama. Nah, bacaan yang sebegitu banyaknya tersebut, tidak perlu kita hafalkan semua, kita pahami, karena nanti satu informasi dengan informasi yang lain akan saling bergabung di otak kita. Karena memang Allah itu menciptakan otak kita sedemikian rupa, sedemikian hebatnya, sehingga informasi yang kita baca, kita pahami, itu akan bergabung jadi satu nanti di otak kita. Nah, pentingnya selain itu, ketika kita membaca, kita juga perlu membuat mind mapping atau peta konsep, peta pikiran, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Henry dan juga Pak Toha, bahwa ketika kita membaca, selanjutnya kita membuat yang namanya peta konsep atau peta pikiran. Jadi dari bacaan yang bawah itu kita cari kata kuncinya, kemudian kita cari pokok-pokoknya, selanjutnya kita membuat peta pikiran. Hal itu tujuannya untuk apa? Karena ketika kita menuliskan apa yang sudah kita pelajari, maka kita akan lebih mudah mengingatnya, kita akan lebih mudah memahaminya daripada kita hanya sekedar membacanya saja tanpa menulis. Nah, misalnya di bagian pedagogik, bagian kompetensi pedagogik di
tes kompetensi teknis. Itu kan materinya sangat banyak, terutama yang teori belajar. Menurut pandangan ahli, misalnya dari PAC atau Brunner dan sebagainya. Nah, itu kita catat saja kata kuncinya, inti-intinya saja. Nah, kemudian kita tuliskan dalam peta pikiran. Nah, sekali lagi sebenarnya hal itu bertujuan daripada kita harus membaca ulang dari awal, kemudian membaca modul yang sangat banyak, itu selain menghabiskan waktu, juga membuat kita jenuh Bapak Ibu. Karena pada akhirnya otak kita akan merespon bahwa tulisan-tulisan yang banyak itu akan membuat kita jenuh terhadap bacaan dan belajar itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika saya dulu ingin akan melaksanakan tes, ada beberapa persiapan tes yang saya persiapkan pada waktu itu. Yang pertama tentu saja adalah berdoa. Yang pertama dan utama itu pasti harus berdoa kita, karena memang usaha tanpa doa hasilnya tentu tidak akan maksimal. Begitu pula dengan sebaliknya. Doa tanpa usaha hasilnya tentu tidak akan maksimal pula. Semua usaha kerja keras kita tentunya tidak akan menuai hasil maksimal tanpa kehendak yang di atas. Jadi kita pasrahkan saja semuanya pada yang di atas. Selebihnya kita berdoa, kita berusaha saja dengan belajar di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah belajar yang konsisten. Maksudnya di sini adalah kita tidak perlu setiap hari belajar dari pagi sampai sore, sampai siang seperti itu. Perlu bagi kita untuk terus belajar memang, tapi dalam artian di sini, misalnya paling lama kalau saya waktu itu setiap hari misal hanya 30 menit saja. Kemudian pada waktu itu saya biasakan mengerjakan soal-soal CAT agar terbiasa saat mengerjakan ujian. Nah, sekarang kan banyak sekali itu soal-soal tryout dari berbagai website yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun itu. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, kita juga boleh, kita misalnya mau ikut tes, mau ikut les atau sebagainya, bisa, boleh saja seperti itu, tapi ingat, terlalu banyak informasi yang akan kita dapat justru akan menimbulkan efek bingung pada diri kita. Jadi kita harus pandai-pandai menyaring informasi tersebut dan belajar secukupnya, semampunya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, minta restu kepada orang-orang terdekat, misalnya kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan soal ujian. Kemudian poin yang terpenting di sini adalah kita harus menjaga kesehatan, terutama ketika masa seperti ini ya Bapak Ibu, sedang masa genting seperti ini, maka yang harus kita jaga pertama adalah kesehatan kita. Karena sekeras apapun kita telah belajar, ketika badan kita tidak prima, maka otak kita tidak akan maksimal dalam mengolah suatu informasi. Jadi tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk belajar hingga larut malam, atau kesannya sistem kebut semalam seperti itu, sehingga membuat kondisi badan kita itu drop ketika ujian. Kemudian makan makanan yang bergizi dan teratur, dan jangan lupa ini yang terpenting juga ketika kita akan tes, jangan lupa untuk sarapan dulu sebelum tes, karena sarapan itu tentunya akan meningkatkan konsentrasi kita ketika mengerjakan soal ujian. Nah, itu tadi adalah persiapan sebelum ujian. Nah, terus ketika sedang ujian, ada beberapa tips yang dulu saya lakukan juga. Yang pertama adalah pada waktu itu, karena boleh mengerjakan tidak urut, maka saya pada waktu itu mengerjakan soal TKP terlebih dahulu Bapak Ibu. Soal kepribadian. Mungkin kalau sekarang tadi yang namanya manajerial tadi ya. Kalau dulu Bapak Ibu saya mengerjakan memang tidak urut. Saya mengerjakan tes bagian kepribadian dulu. Nah, alasan saya mendahulukan bagian kepribadian ini adalah untuk memanen skor terlebih dahulu, karena kan kita tahu untuk bagian kepribadian itu skornya bernilai 1 sampai 5. Jadi tidak ada nilai 0 pada waktu itu. Berbeda dengan soal TWK dan TIU pada waktu itu, jika benar 5, jika salah 0, seperti itu. Nah, kemudian saya kemudian selain untuk memanen skor, juga kerjakan jangan ada yang ditinggalkan. Soalnya tersebut jangan ada yang ditinggalkan. Atau misalnya masih ada bagian yang ragu, kita loncati kemudian ditandai nomor berapa yang belum dikerjakan seperti tips yang di atas tadi.
Jika bisa sekali baca, langsung dijawab saja, tapi langsung yakin saja, jangan diulang-ulang karena pasti akan menghabiskan waktu. Mengingat pada bagian kepribadian ini dan juga di bagian manajerial itu soalnya terbilang bacaan yang cukup banyak. Sehingga ketika kita mengulang bacaan lagi, membaca lagi, memahami lagi, itu selain menghabiskan waktu juga membuat kita semakin bingung, Bapak dan Ibu. Nah, selain itu, mengerjakan soal kepribadian ini juga cocok untuk pemanasan sebelum kita masuk ke soal-soal yang lain, misal deret atau hitungan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen waktu. Perhatikan manajemen waktu dalam pengerjaan soal. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengulang dan membaca soal seperti itu. Seperti tadi bisa diloncati, tapi juga jangan terlalu cepat selesai. Misal disediakan waktu 90 menit, ya habiskan waktu tersebut. Jangan ketika ada teman lain yang sudah selesai kemudian keluar, jangan terpengaruh dengan teman tersebut. Bapak dan Ibu harus menghabiskan waktu, harus memanajemen waktu dengan kalau bisa ketika saya selesai, itu waktunya pas, atau misal ada sisa waktu sedikit, kemudian untuk mengulang soal yang belum dikerjakan tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jawablah semua soal. Ingat, jangan ada soal yang dikosongi. Jawablah semua soal meskipun ada yang masih ragu. Bapak dan Ibu masih ragu terhadap jawabannya. Entah yakin atau tidak, yang penting dijawab saja. Siapa tahu benar begitu, nggih. Alasannya jelas, karena pada tes seperti ini tidak ada nilai minus di tes seperti ini. Jadi jika jawabannya nanti salah, Bapak Ibu tentu tidak akan berkurang nilainya. Nah, sebaliknya, jika delalah jawaban yang kita tidak yakini tersebut benar, maka bisa menambah nilai Bapak dan Ibu. Jadi jangan ada soal yang dikosongi, seperti itu. Kemudian yang paling penting juga adalah tenang saat ujian. Bagian paling penting adalah tenang saat ujian. Tapi jujur saja sebenarnya saya sendiri ketika dihadapkan untuk mengerjakan soal ujian seperti itu, tentu pasti ada perasaan grogi, gugup dan sebagainya. Itu wajar, itu sangat alami, itu sangat mungkin dialami oleh setiap orang. Tapi jangan sampai ketika kita terlalu grogi tersebut, kita menjadi buyar. Kemampuan kita menjadi buyar seperti itu. Sehingga membuat Bapak dan Ibu sulit berpikir dan melupakan apa yang sudah dipelajari. Pengalaman saja, terlalu gugup seperti itu membuat apa yang sudah saya ingat menjadi bingung. Saya jadi bingung, jadi blank seperti itu. Jadi untuk menenangkan diri, tadi seperti yang Pak Toha sampaikan, bisa menggunakan membawa foto kecil, foto keluarga, seperti itu. Jadi ketika gugup seperti itu bisa melihat, oh aku ini tes untuk siapa, untuk membahagiakan siapa, seperti itu. Kemudian menenangkan diri ketika ujian juga bisa salah satunya dengan berdoa. Nah, Bapak dan Ibu selain persiapan tes dan juga tips ketika melaksanakan tes tadi, pastikan juga perlengkapan tes sudah disiapkan 1 hari sebelumnya, seperti kartu ujian, kartu identitas, dan sebagainya. Jadi ketika hari H, kita sudah tinggal berangkat saja, tidak perlu menyiapkan dari pagi seperti itu, karena itu akan menjadikan kita gugup seperti itu. Dan yang paling penting juga, jangan sampai kita terlambat datang ke lokasi. Paling tidak, 30 menit sebelum tes dimulai, Bapak Ibu sudah stay di sana, sudah bersiap untuk masuk ruangan, dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif Bapak Ibu, karena apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi. Jadi pikiran yang positif akan membawa dampak yang positif pada apa yang kita kerjakan. Jadi selalu berpikir, aku pasti bisa, aku yakin bisa. Jangan ada yang, aku bisa tidak ya, soalnya seperti apa ya, wah sainganku banyak sekali, jangan seperti itu. Karena apa yang kita pikirkan itu bisa saja terjadi. Jadi kita harus selalu berpikiran positif ke depan dan yakin saja bahwa saya pasti bisa mengerjakan tes ini, saya pasti lolos tes ini, seperti itu. Nah, begitu Ibu Partin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan sana sini. Mungkin
tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa memberikan motivasi yang banyak kepada Bapak dan Ibu karena sebenarnya motivasi terbesar itu berasal dari diri Bapak Ibu guru sendiri. Yang penting yakin, kemudian berpikiran positif saja seperti itu. Sekian Bu Martin. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan dari Ibu Apriani Parawitasiwi. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silahkan sebutkan nama lalu utarakan pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan, bisa kita gunakan sebaik-baiknya supaya ini menjadi langkah awal kita untuk mempersiapkan diri kita saat menghadapi tes nanti. Silahkan Bapak Ibu. Monggo. Ada yang mau bertanya, silahkan. Halo Bapak Ibu. Sudah jelaskah apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita? Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, maka pada acara hari ini dapat kita simpulkan bahwa untuk menghadapi tes P3K ini, hal yang harus kita siapkan yang pertama yaitu kita harus banyak-banyak berdoa, kemudian belajar yang konsisten, banyak-banyak latihan soal secara online supaya kita tahu tingkat kemampuan kita itu sampai di mana, kemudian kita harus meminta restu kepada orang tua dan keluarga terdekat kita, jangan lupa juga menjaga kesehatan, meyakinkan diri bahwa kita mampu untuk mengerjakan dan yakin bahwa kita lolos, yaitu ya berpikiran positif ya. Kemudian pada saat tes harus pandai memanajemen waktu, kemudian kita harus bersikap tenang dan jangan panik. Saya rasa Maaf, itu. Bu. Iya, Maaf, Bu. Silakan Ibu. Nggih, monggo. Izin bertanya, Bu. Oh, nggih, monggo. Dengan Ibu maaf siapa? Sebelumnya. Dengan Bu Susanti dari SDN 1 Sugian. Sebelumnya ingin bertanya tentang untuk pembimbingan atau pembinaan GTT di wilayah Kecamatan Jatiroto, apakah nanti ada penyampaian materi dari narasumber sehingga kami bisa menambah pengetahuan sebelum melakukan tryout, Bu, begitu. Baik, Halo? terima kasih. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu bertanya kaitannya dengan pembimbingan nanti ya? Iya, pembimbingan ke depannya nanti apakah ada gitu? Oke, baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Saya tampung dulu. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Baik, tidak ada. Mungkin pertanyaan ini yang bisa menjawab Bapak Budi Utomo, nggih, selaku tim kreatif. Apakah nanti ke depan kita ada pembimbingan kepada rekan-rekan GTT sekecamatan Jatiroto ini? Monggo. Iya, tentang penyampaian materi. Iya, Bu Susanti ya. Jadi pertanyaannya, apakah ke depannya nanti akan ada pembimbingan seperti itu ya, Bu? Oke. Penyampaian materi, Pak, khususnya. Penyampaian materi. Jadi begini, Bu. Tadi di awal di sambutan sudah kami sampaikan bahwa ke depannya akan ada pembimbingan dari tanggal 6 atau pendampingan ya, Bu. Istilahnya pendampingan. Para mentor yang sudah kami pilih itu nanti akan mendampingi Bapak Ibu untuk belajar materi ataupun mendalami materi dan mungkin juga pelatihan soal-soal pada tanggal 6 sampai tanggal 17 sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Dan itu tadi kami sampaikan bahwa
tim kreatif sudah menghimpun mentor-mentor yang diambil dari guru baru ataupun PNS dan CPNS yang pada tahun yang diangkat pada tahun 2019 sampai 2020. Begitu Ibu Santi. Iya Pak. Apakah ada yang kurang jelas? Ya, nanti akan dilaksanakan dengan luring Pak, seperti ini maksudnya. Begini, tadi juga sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya tadi malam itu sudah ada jadwal pelaksanaan pendampingan itu secara luring. Namun dari pemerintah itu kemarin ada edaran dan baru kemarin sampai tadi malam itu baru dibaca edaran tentang adanya PPKM ketat ya Bu. Dari bahkan deklarasi PPKM dari Bupati Wonogiri sendiri. Jadi kemudian jadwal tersebut akhirnya harus dirubah lagi dan dari dinas tidak memperkenankan untuk pelaksanaan pendampingan itu secara luring. Jadi nanti kemungkinan akan dilaksanakan secara daring gitu Bu. Dan nanti jadwal akan disusuli, akan ada penjadwalan ulang begitu Bu. Namun untuk pembagian mentor sudah kami lakukan. Gitu Bu Susanti. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, waktu kami kembali kesempatan kami kembalikan kepada Bu Partin. Baik, terima kasih Bapak Budi. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan, mumpung waktunya masih ada. Monggo. Ternyata sudah tidak ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mengacungkan, ada yang raise hand Bu, Ibu Dwi Retnowati. Partin. Iya Pak, Bu Retno, monggo. Kalau mau bertanya silahkan. Bu Retno. Bu Retno, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Bagaimana jika nanti pada saat pendampingan berbarengan dengan jadwal PPG untuk guru BB? Karena nanti kemungkinan sudah mulai bentrokan dengan jadwal PPG-nya, Bu. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Monggo. Baik, untuk pertanyaan Bu Retno, bagaimana jika saat pendampingan nanti berbarengan dengan jadwal PPG? Karena sebagian dari rekan-rekan kita yang GTT yang sedang mau mengikuti tes ternyata juga mengikuti PPG begitu Bapak Budi. Bagaimana solusinya? Oh iya, Bu Dwi Retnowati ya. Untuk hal tersebut mungkin kami harus tahu jadwal PPG-nya itu seperti apa Ibu. Karena nanti jadi kami itu hanya menjadwal sesuai yang kami tahu. Mungkin nanti Bapak Ibu GTT bisa
memberikan jadwal PPG bagi korcamnya. Nah, dan nanti kami bisa untuk mempertimbangkan bagaimana susunan jadwal nanti disusun. Bentar. Iya, PPG apakah itu padat-padat ya Bu jadwalnya PPG itu? Bu Retno? Untuk ya nggih Pak, terima kasih. Oh, masukannya kemungkinan setelah tanggal 15 jadwal mulai padat dari pagi sampai sore. Kalau untuk saat ini masih bisa begitu Pak Budi, terima kasih. Oh ya, kemudian setelah tanggal 15 ya Bu. Jadi Pak Ibu Dwi Retnawati nanti mungkin bisa memberikan jadwalnya kepada Korcam dan nanti akan kami buat sebagai pertimbangan bagaimana nanti jadwalnya, apakah teman PPG-nya juga ada berapa nanti juga diberikan ya Bu Retno. Jadi nanti akan dipertimbangkan begitu. Bagaimana Bu Retno, sudah jelas? Bu Retno. Halo Bu Retno, bagaimana? Sudah jelaskah tanggapan dari Bapak Budi? Jaringannya susah mungkin Bapak. Sudah dianggap jelas begitu nggih? Nanti misalnya ada hal yang mau ditanyakan bisa bertanya di luar room ini. Iya. Ada yang kendala-kendala seperti itu nanti bisa melalui Korcam ya Bu. Jadi kami nanti mengetahui keadaan yang seperti tersebut dari Korcam, kemudian dari Korcam nanti segera memberitahukan kepada tim untuk membuat pertimbangan tertentu terkait dengan jadwal. Gitu Bu Partin, bisa dilanjutkan. Baik. Baik, terima kasih Bapak Budi atas tanggapannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kesimpulan sudah disampaikan. Semoga tips dan trik serta motivasi dari narasumber yang sudah kita simak hari ini bisa menjadi penyemangat kita sehingga seluruh rekan-rekan GTT yang mengikuti tes bisa lulus 100% pada tes tahap pertama. Akhirnya, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Ibu Berkah Handayani, silakan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih kepada moderator kita Ibu Partin SPD yang sudah berkenan memandu acara pada pagi hari ini hingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih pula kami sampaikan pada narasumber yang telah memberikan motivasi dan tips-tips kepada kita semua, Bapak Toha Budi Mahmud SPDI dari SDN 3 Pengkol dan Ibu Apriani Parawitasiwi dari SDN 1 Brenggolo. Sebelum acara ini kami tutup, sedikit kata-kata motivasi dari kami. Demi meraih keberhasilan, tekad kita untuk sukses haruslah lebih besar daripada ketakutan kita akan kegagalan. Dalam setiap usaha selalu ada jalan untuk sukses, maka belajarlah untuk terus mencoba agar kelak kita akan berhasil. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Marilah kita manfaatkan kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya.
Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara kita pada hari ini. Saya, Berkah Handayani, dan segenap tim yang bertugas menyampaikan terima kasih atas seluruh perhatian dan atensi dari Bapak Ibu peserta. Tak lupa kami menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Akhirnya kami sampaikan selamat berjuang kepada Bapak Ibu GTT dalam perekrutan P3K ini. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap prosesnya. Selamat siang dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.